lain mungkin nu kamari lain mungkab nu baheula rek ngabuang titinggalkan rukun. Di setiap perjalanan sebuah kepemimpinan, pastilah menemui permasalahan-permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Begitu pula yang terjadi pada Raja Purnawarman, yaitu raja ketiga dari kerajaan Tarumanagara. Adapun kerajaan Tarumanagara sendiri merupakan kerajaan Hindu pertama yang berdiri di tanah Pasundan. Begitu pula kerajaan Tarumanagara tersebut merupakan kerajaan lanjutan dari kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Salakanagara. Yang dimana kerajaan Salakanagara pada waktu itu dipimpin oleh pribumi Sunda, yaitu Eyang Taram. Atau orang-orang sekarang menyebutnya Aki Tirem. Di saat kepemimpinan Raja Purnawarman, ibu kota kerajaan Tarumanagara sudah berpindah tempat. Yang awalnya berada di daerah Jayasinga, atau sekarang bernama Jasinga, berpindah ke daerah Karangawang, atau sekarang bernama Karawang. Adapun alasan perpindahan tersebut, karena daerah Karangawang lebih dekat dengan pesisir pantai, yang dimana pesisir pantai pada zaman dahulu merupakan pusat berkumpulnya orang-orang, baik berkumpulnya para pedagang, para pelancong, para nelayan, ataupun para penjelajah. Dengan semakin banyaknya orang yang datang, serta perputaran kehidupan sosial yang begitu ragam, kerajaan Tarumanagara pada saat itu mendapatkan isu-isu yang kurang baik di kalangan masyarakat, serta dari para pemimpin-pemimpin kekuasaan lainnya. Itu semua karena kebijakan dari Raja Purnawarman berbeda dengan kebijakan-kebijakan Raja Tarumanagara sebelumnya, yaitu Jayasingawarman serta Dharmayawarman. Bahkan isu itu pun menjadi berkembang liar, sampai ingin menggulingkan kepemimpinan Raja Purnawarman pada waktu itu. Banyak dari orang-orang tersebut yang menjauhi Raja Purnawarman. Akhirnya Raja Purnawarman berangkat ke Jayasinga, atau Jasinga, ke tempat kerajaan yang dahulu, untuk bertanya kepada penasehat kerajaan, di dalam menangani masalah tersebut. Setelah berkomunikasi dengan penasehat kerajaan, untuk menangani masalah tersebut, Raja Purnawarman diharuskan bertapa 40 hari 40 malam
di atas batu besar di aliran sungai. Raja Purnawarman pun mengikuti perintah penasehat kerajaan tersebut. Di saat menjalani ritual pertapaan, Raja Purnawarman tidak menemui halangan serta rintangan di saat menjalaninya. Akan tetapi di akhir dari pertapaannya, yakni di hari yang ke-40, tiba-tiba hujan sangatlah besar, dan sungai itu pun menjadi banjir. Akan tetapi aliran air sungai yang mengalir dengan derasnya tersebut berbelok arah ke kanan dan ke kiri dari tempat pertapaan Raja Purnawarman. Tidak ada sedikit pun air yang menyentuh Raja Purnawarman. Akan tetapi di akhir pertapaan, air yang tinggi di hadapan Raja Purnawarman tiba-tiba berubah menjadi wujud yang sangat seram, seperti raksasa. Kemudian wujud dari air itu pun bersuara dan bertanya kepada Raja Purnawarman, "Siapakah engkau, berani menghalangiku?" Kemudian Raja Purnawarman menulis dengan tangannya di atas batu tempat bertapanya tersebut, "Akulah Raja Purnawarman yang gagah perkasa." Kemudian Raja Purnawarman berdiri dan menginjakan kedua telapak kakinya di atas batu tersebut, seraya menulis kembali, "Inilah sepasang telapak kaki, yang sama seperti telapak kaki Wisnu." Setelah itu air yang tinggi tersebut kemudian berubah menjadi rendah, dan pertapaan itu pun berakhir. Ternyata air yang tinggi tersebut adalah godaan dari pertapaannya Raja Purnawarman. Seandainya Raja Purnawarman pada waktu itu menjawab pertanyaan dari raksasa air dengan ucapan, maka gugurlah pertapaannya. Adapun tidak diperkenankannya menjawab dengan ucapan itu semua agar orang-orang yang ingin menggulingkan kekuasaan Raja Purnawarman menjadi diam atau tidak bersuara lagi. Setelah semuanya selesai, Raja Purnawarman pun bergegas kembali ke Karangawang. Dan akhirnya suasana di Karangawang menjadi normal kembali seperti biasa. Tidak ada lagi kekisruhan-kekisruhan yang terjadi. Itulah sekilas perjalanan Raja Purnawarman serta sejarah batu bertulis Ciarutan.